Saudari-saudara, adik-adik yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, senang bisa berkumpul kembali di gereja bersama teman-teman merayakan Ekaristi. Senang ya? Ya, puji Tuhan. Jadi semuanya berkumpul dengan selamat, dengan sehat, dengan gembira, mengikuti misa dengan baik. Dan hari ini Anda sekalian semuanya, adik-adik juga mendengarkan sabda Tuhan dan sekarang renungan homili dari saya. Ada satu cerita klasik yang sering muncul diceritakan untuk anak-anak, itu cerita tentang jin botol. Kalian pernah diceritakan tentang jin botol belum? Jadi kalau ada botol kemudian digosok, yang keluarnya apa? Atau kalau nggak botol, lampu ajaib gitu ya. Jadi lampu ajaib atau kemudian botol ini digosok, kemudian yang keluar apa? Jinnya yang keluar. Kemudian jinnya ngomong apa biasanya? Ku beri engkau 3 permintaan. Misalnya begitu ya. Atau ku beri engkau 1 saja permintaan. Biasanya yang diminta apa kalau kayak gitu itu? Yang diminta biasanya apa? Mainan. 1 hilang permintaanmu sudah. Apalagi? Mobil. Tinggal 1 permintaanmu. Uang. Habis. Ya, jadi yang diminta biasanya adalah sesuatu yang menarik buatku. Menarik buatku. Apa ya? Yang ku inginkan, yang ku dambakan, yang aku tidak bisa memilikinya sendiri, yang aku gampang bisa memilikinya cepat begitu. Nah, apa yang kita minta ketika kita mendapatkan itu, kesempatan untuk membuat permohonan, membuat permintaan, itu biasanya menunjukkan sebenarnya apa sih yang penting buatku, gitu ya. Jadi kalau kita dikasih kesempatan membuat permohonan, permintaan, lalu kita membuat, aku mau ini, gitu ya, itu menjadi sesuatu yang penting buat aku. Dan kadang-kadang kita itu nggak ngerti apa yang penting buat kita. Kita tidak bisa membedakan mana yang kita perlukan dan mana yang kita inginkan saja. Misalnya diajak belanja sama orang tua, adik-adik ya. Diajak belanja ke supermarket gitu. Di rumah dipesenin, nanti belanja yang diperlukan aja. Apa misalnya? Kalau belanja di supermarket pengennya apa biasanya? Ya, makanan yang disukai misalnya itu. Tapi terus kemudian ketika sudah ambil ini misalnya, terus lihat yang lain, loh itu enak, aku juga mau itu. Itu juga enak, aku juga mau itu. Oh, mainannya bagus baru, aku juga mau. Akhirnya banyak yang dibeli. Karena keinginannya banyak. Nah, gambaran-gambaran ini mau menunjukkan betapa kita manusia ini seringkali bingung menentukan apa yang penting buat hidupku, apa yang perlu untuk kumiliki. Dan hari ini kita belajar dari raja yang kita dengarkan di bacaan pertama. Raja siapa? Raja siapa? Salomo. Jadi dari bacaan pertama tadi kita belajar dari Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo tadi ya, ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mohon dariku. Terus Raja Salomo bilang apa? Aku ini masih muda, aku ini belum bijaksana, aku tuh belum ngerti. Jadi beri aku pengertian untuk membedakan apa yang baik dan yang buruk, supaya aku bisa menghakimi bangsa yang kau percayakan kepadaku. Terus Tuhan bilang apa? Kamu hebat. Kamu tidak minta kekayaan. Kamu tidak minta kejayaan. Kamu tidak minta umur panjang. Ya, kamu nggak minta sesuatu untuk dirimu saja.
Tapi kamu minta sesuatu yang kamu miliki supaya bisa mendatangkan kebaikan untuk orang banyak. Nah, disitulah kemudian Salomo dipuji oleh Tuhan dan dia dikenal sebagai raja yang paling memiliki hikmat, yang paling bijaksana. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, adik-adik yang terkasih, kita semua dalam hidup juga mesti menginginkan, memohon, meminta sesuatu. Kita mau mengusahakan sesuatu untuk kita miliki sebagai keutamaan hidup. Orang tua mesti pengen anak-anaknya juga tumbuh sebagai nanti ketika dewasa itu ya bisa memiliki keutamaan dalam hidupnya, prinsip kedewasaan. Maka dalam proses ini kita diajar untuk belajar mencari apa yang penting, yang utama dalam hidup ini. Menemukan itu dan kemudian memilih itu dalam hidup kita. Seperti perumpamaan Yesus hari ini, bahkan ya, kalau sudah menemukan satu, ya, kalau sudah menemukan satu yang penting, yang lain itu menjadi apa? Tidak penting. Hartanya bisa saja ditinggalkan, dipakai semua untuk membeli yang paling berharga itu. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, apa yang paling berharga buat kamu? Apa yang paling penting dalam hidupmu? Untuk para orang tua juga, apa yang paling berharga dan penting untuk hidup Anda sekalian? Dari sini kita kemudian berusaha, bertumbuh, memiliki prioritas dalam hidup kita, memegang hal-hal yang utama dalam hidup kita, dan meninggalkan kebiasaan kita manusia yang gampang tergoda, lirik sana lirik sini, terganggu oleh hal yang itu dan yang ini. Kita tahu tujuan hidup kita kemana. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa mengandalkan keutamaan, mengandalkan kehebatan kita sendiri. Kita perlu belajar kita perlu berdoa kepada Tuhan dan mohon karunia Tuhan, karunia Roh Kudus. Maka sebagai salah satu pesan untuk para orang tua, ya, ajarlah anak-anak Anda untuk berdoa, dan salah satunya adalah doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Ya. Jadi doa ini adalah doa yang sangat indah, sangat bagus. Dari puji syukur nomor 93, kalau bisa didoakan sekeluarga bersama-sama dalam waktu-waktu tertentu, mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya roh hikmat, mohon supaya apa? Bisa menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Bukan hanya hal-hal duniawi, tapi cita-cita yang abadi di surga. Mohon roh pengertian, supaya apa? Supaya budinya itu bisa memahami ajaran Yesus dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Jadi ngerti ajaran Yesus apa dan bisa melakukannya dalam hidup. Terus datanglah roh nasihat, supaya dalam hidup yang penuh gejolak, godaan dan sebagainya, kita bisa melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Terus datanglah roh keperkasaan, supaya kita manusia yang lemah, ya, yang takut menderita, yang kerap kali harus menghadapi kesulitan, ini tetap punya harapan untuk memegang tangan Tuhan yang menuntun kita. Terus penting juga roh pengenalan akan Allah. Roh pengenalan akan Allah itu seperti apa? Ya ini, kita tahu bahwa dunia ini sifatnya sementara saja. Kemegahan dunia ini tidak kekal, cepat hilang. Keinginan itu sementara, satu terpenuhi, keinginan yang lain muncul gitu kan. Maka di tengah dunia yang seperti itu kita tahu, kita mengenal Allah itu hadir melalui apa. Terus roh kesalehan, kita mohon roh kesalehan yang membimbing kita untuk selalu bersyukur. Tahu terima kasih bahwa hidup kita ini sudah juga dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Kita mendapatkan bimbingannya setiap saat. Dan terakhir kita juga mohon roh takut akan Allah yang mengajarkan kita untuk selalu taat kepadanya, mengasihi Dia seluruh hidup kita.
Seperti pemazmur tadi, memohon supaya bisa mengasihi Taurat Tuhan. Kita pun setiap hari berdoa supaya kita semakin mampu mencintai Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Semoga adik-adik yang terkasih, para orang tua, kita semua dimampukan untuk dari hari ke hari hidup menurut bimbingan Roh Kudus.